Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad. Masalul ladzi utawi sifate wong. Masalul ladzi utawi sifate wong. Yudnibu kang dosa sapa alladzi. Yudnibu kang dosa sapa alladzi iku masalul ladzi umpamane wong. Iku masalul ladzi umpamane sifate wong. Ta umpamane wong enggak apa-apa nasa. Yudannisu kang ngotori sapa alladzi. Yudannisu kang ngotori sapa alladzi badanahu ing awake alladzi. Badanahu ing awake alladzi wasiyabahu lan kelambine alladzi. Wasiyabahu lan kelambine alladzi liyaktasila supaya basuh sapa alladzi. Tawa nyuci ya. Liyaktasila supaya basuh sapa alladzi. Bahasa Indonesianya mencuci, membasuh. Wa malan ora ono. Wa malan ora ono hakadha utawi sepadane iki. Masalul ladzi yudannis ila akhirih. Wa malan ora ono hakadha utawi sepadane iki. Masalul ladzi yudannis badanahu ila akhirih. Iku yang bagi prayuga. Iku yang bagi prayuga apa hakadha. Iku yang bagi prayuga apa hakadha. Innama yang bagi angin pastine prayuga. Angin pastine prayuga apa ayah tariza yento joko sapa alladzi sapa wong. Apa ayah tariza yento joko sapa alladzi sapa wong. Minad danasi saking kotoran. Mastato'a ing dalam selagine mampu sapa alladzi. Tuh. Suma in waqa'a mongko kari-kari lamun tumiba sapa wong. Mongko kari-kari lamun tumiba sapa wong bi hukmil ghaflati kelawan hukumi lali. Wasahwilan tegese lali. Wasahwilan tegese lali. Kana moko ono apa alwajibu. Apa alwajibu wajib. Alaihi ing atase wong iku atanaddufa bersihi. Iku atanaddufa bersihi, membersihkan fil hali ing dalam saknalika. Al-Imam Al-Haddad menyampaikan masalul ladzi yutnibu liyatuba. Contoh orang yang berbuat dosa supaya bertaubat. Jadi tadi malam kita sudah membahas bahwa orang yang mengatakan pada dirinya bahwa aku akan bertobat setelah melakukan dosa ini. Nah, maka sejatinya orang itu telah mengajak dirinya untuk melakukan dosa itu. Nah, begitu kan. Nah, sekarang disambung oleh Al-Imam Al-Haddad umpama atau contoh perumpamaan dari orang yang berbuat dosa supaya dia bisa bertaubat. Jadi dia berbuat dosa dulu. Nah, supaya nanti bisa bertaubat. Karena kalau belum berbuat dosa dia tidak bisa bertaubat. Tidak bisa bertaubat. Maksudnya adalah saking gitu ya, saking seringnya dia tidak berbuat dosa
sampai-sampai dia lupa dosa apa yang harus ditaubati begitu misalnya. Akhirnya dia ingin berbuat dosa dulu supaya nanti bisa bertaubat, bisa semakin menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa semakin sadar dan menyadari segala dosa-dosanya begitu. Nah, orang yang seperti ini berbuat dosa supaya bisa bertaubat itu sama halnya dengan masalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyaktasila. Sama halnya dengan orang yang mengotori pakaiannya dan mengotori badannya supaya dia nanti bisa mencucinya. Nah, sama halnya dengan orang yang mengotori badan dan pakaiannya supaya dia nanti bisa mencucinya, membersihkannya. Wa ma hakada yang bagi. Nah, yang seperti ini itu sebenarnya tidak baik, tidak dianjurkan begitu. Nah, karena kan akhirnya dia kerja 2 kali begitu ya. Atau itu kan buruk. Pakaiannya sudah bersih, pakaiannya bagus, tapi sengaja dikotori supaya bisa dicuci. Nah, itu kan tak baik. Yang baik bagaimana? Innama yang bagi ayah tariza minad danas mastato'an. Sebaiknya ialah dia menjaga dirinya dan tubuhnya, menjaga dirinya dan pakaiannya agar tidak terkena kotoran mastato'a. Nah, mastato'a selama ia mampu. Nah, begitu. Summa in waqa'a bi hukmil ghaflati wasyahwati. Kok kemudian dia itu ternyata jatuh dalam lupa. Nah, dalam lupa itu maksudnya tiba-tiba dia gak sengaja kena kotoran. Tuh. Dia duduk santai, tiba-tiba ada kotoran cicak jatuh, gitu ya. Ada rudal gitu kan jatuh dari atas. Kotoran cicak mengenai pakaiannya itu misalnya. Nah, maka itu kan di luar kesengajaan. Nah, kalau kemudian terjadi yang begitu di luar kesengajaan, maka yang wajib kan al-wajib alaihi at-tanazzuf fil hal. Maka ia wajib untuk membersihkan seketika itu juga. Artinya apa? Orang itu kalau sengaja berbuat dosa supaya bisa bertaubat, itu sebenarnya tidak baik begitu. Karena sama halnya dia punya baju yang bagus, baju yang bersih, badan bersih, sengaja ia kotori supaya bisa ia cuci. Nah, itu kan kurang baik. Yang baik adalah bagaimana? Ketika dia punya badan dan tubuh dan baju yang bersih dari kotoran, ya dia jaga supaya tidak kotor. Kok dia tidak sengaja kena kotoran, artinya dia tidak sengaja berbuat dosa, begitu ya. Tidak sengaja jatuh ke dalam dosa. Nah, misalnya dia ketiduran. Nah, itu ya. Dia ketiduran, tak bisa bangun sampai waktu sholat keluar. Nah, habis sahur misalnya, habis sahur itu kan sudah mepet subuh, dekat waktu subuh. Nah, di dekat waktu subuh itu tiba-tiba ketiduran. Bangunnya keluar waktu subuh. Tiba-tiba matahari terbit sudah masuk waktu subuh. Astagfirullahaladzim ya. Ketika tiba-tiba matahari terbit sudah keluar waktu subuh itu kan. Nah, matahari terbit bangun keluar waktu subuh. Nah, maka yang seperti ini dia dihukumi tidak sengaja begitu kan. Ya sejatinya kalau dia tahu tidak bangun ya berarti dia sengaja gitu. Nah, maka yang seperti ini sedikit dia wajib untuk membersihkan gitu ya. Membersihkan badannya, membersihkan dirinya dari dosa untuk bertaubat seketika itu juga begitu. Nah, jadi tubuh kita itu kan bersih, diri kita itu sejatinya kan bersih dari dosa, dari maksiat. Nah, maka sebisa mungkin kita menghindari maksiat itu tadi. Kalau tiba-tiba terjatuh, langsung bertaubat begitu. Tiba-tiba scroll medsos, dengarkan pengajian gitu ya. Nah, lihat live TikToknya suka ngaji ini misalnya. Nah, terus kok tiba-tiba muncul iklan begitu. Nah, iklannya itu tentang drama Cina itu, yang wanitanya buka aurat misalnya. Nah, itu langsung ditaubat ya, astagfirullahaladzim begitu. Nah, itu ya, mata saya telah berdosa begitu kan. Nah, itu kan tidak sengaja begitu. Nah, gitu Ki. Seperti itu. Jadi usahakan sebisa mungkin diri kita ini dijaga dari berbuat maksiat.
Jangan sampai justru dikotori hanya agar bisa bertaubat. Nah, tapi justru taubat itu ya terus tanpa harus menunggu berdosa. Tuh. Karena bisa jadi ada dosa yang tanpa kita sadari atau tanpa kita ingat begitu. Wa qala lan dawuh sapa al-Imam Al-Haddad. Wa qala lan dawuh sapa al-Imam Al-Haddad masalul ukhuwati utawi sifate sedul utawi umpamane sifate seduluran. Masalul ukhuwati utawi umpamane sifate seduluran. Suka ngaji. Utawi umpamane sifate seduluran fillahi ing dalam Allah. Iku masalu syajarati padane sifate pohon. Wit-witan kalau bahasa Jawanya itu. Iku masalu syajarati padane sifate pohon atau wit-witan. Bahasa Jawanya wit-witan. Tusqa den sirami apa ukhuwah. Tusqa den sirami apa ukhuwah bima ittazawuri kelawan banyu saling ziarah. Bima ittazawuri kelawan banyu saling ziarah. Wa tusmiru lan ngetokno buah. Wa tusmiru lan ngetokno buah. Membuahkan bahasa Indonesia. Wa tusmiru lan ngetokno buah apa ukhuwah. At-ta'awuna ing tulung tinulung. At-ta'awuna ing tulung tinulung wa tusmiru lan ngetokno buah apa ukhuwah. At-ta'awuna ing tulung tinulung. At-ta'awuna ing tulung tinulung alal birri ing atase kebagusan, kebaikan. Wat taqwa lan taqwa. Fa idza lam tusqi maka ing dalam nalikane ora den sirami apa asyajaratu pohon wit-witan. Fa idza lam tusqa maka ing dalam nalikane ora den sirami. Fa idza lam tusqa maka ing dalam nalikane ora den sirami apa asyajaratu wit-witan pohon. Ya bisat moko kering. Ya bisat moko kering apa syajarah. Ya bisat moko kering apa syajarah. Wa idza lam tusmir lan ing dalam nalikane ora ngetokno buah. Wa idza lam tusmir lan ing dalam nalikane ora ngetokno buah apa syajarah. Ora ngetokno buah apa syajarah qutiat moko den potong apa syajarah. Wa idza lam tusmir lan ing dalam nalikane ora ngetokno buah apa syajarah qutiat moko den potong apa syajarah. Nah, tuh Ki. Jadi perumpamaan contoh daripada sifat ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Fillah. Saudara dalam agama Allah, dalam iman kepada Allah itu ya. Itu seperti halnya pohon. Nah, tusqa bima itazawur yang akan semakin tumbuh, semakin membesar, berkembang ketika saling diziarahi. Nah, jadi kita begitu Ki. Nah, dengan saudara kita itu kalau bisa sering-sering berziarah begitu. Sering-sering bermainan gitu ya, berkunjung. Ziarah itu berkunjung. Jadi ziarah yang dimaksud di sini itu tak harus nunggu mati kemudian diziarahi di kuburnya, itu tidak ya, bukan ziarah kubur. Nah, tapi ziarah semasa hidup. Nah, artinya itu ziarah saling mengunjungi semasa hidup. Nah, semakin sering kita berkunjung kepada saudara, kepada teman, begitu Ki. Nah, dalam rangka ukhuwah fillah, menyambung saudara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka di sana akan semakin kokoh, semakin kuat rasa persaudaraan itu. Wa tusmiru ala ta'awun wa tusmiru ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, kemudian yang dibuahkan adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, begitu. Saling mengingatkan sesama saudara untuk selalu melakukan kebaikan. Tuh.
saling memberi, saling mewasiati dalam ketakwaan begitu. Nah, apa yang buruk diingatkan, apa yang baik diwasiatkan, kan begitu, diajarkan. Di situ nanti menjadi semakin kuat, semakin kokoh. Fa idza lam tusqa asy-syajarah. Nah, ketika pohon tadi, pohon ukhuwah, pohon persaudaraan tadi kok tidak disirami, artinya tidak saling ziarah, ya bisa, maka nanti akan kering pohon itu tadi. Nah, maka lama-lama pasti akan layu. Itu. Wa idza lam tusmir quti'at. Ketika tidak membuahkan buah, tidak berbuah, maka pohonnya nanti akan dipotong, ditebang, begitu. Nah, artinya ketika jarang berziarah, begitu ya. Nah, contohnya apa? Tidak pernah bertemu, tidak pernah tegur sapa, ya. Tidak pernah tegur sapa, tidak pernah saling berkunjung. Nah, kok tiba-tiba langsung mengkritik. Nah, itu biasanya kan yang dikritik tersinggung. Nah, ketika yang dikritik tersinggung, ya akhirnya nanti kering, pecah. Akhirnya qat'ut gitu ya. Qat'ur rahim. Akhirnya justru silaturahminya terputus, bukan tersambung. Nah, begitu. Itu kan bahaya itu. Tuh. Nah, jadi memang salah satu agar dakwah begitu ya, atau nasihat atau mengingatkannya kita kepada saudara kita sama muslim itu diterima adalah yang pertama itu caranya dengan akrab begitu. Kalau kita sudah akrab, artinya itu sudah biasa saling tegur sapa, sudah biasa saling berziarah. Nah, maka nanti ketika kita mengkritik atau memberikan nasihat itu memang diketahui bahwa itu dalam rangka kasih sayang begitu. Bukan karena hasud atau iri begitu, atau dengki. Karena orang itu tahu kalau kita sudah biasa salam dengannya, sudah biasa tegur sapa dengannya, sudah biasa berinteraksi, bergaul dengannya, sudah biasa duduk bareng, kan begitu. Begitu Ki. Nah, karena teman itu man as-sadiquka gitu ya. Sadiquka man saddaqaka itu. Sadiquka man saddaqaka la man saddaqaka. Teman itu adalah orang yang jujur kepada kita, ketika kita salah ditegur, ketika kita benar ya didukung gitu. Bukan orang yang saddaqaka, membenarkan kita setiap kali kita salah, mencari-cari alasan supaya kita benar ketika kita kurang tepat begitu. Dicari terus pembelaan agar kita selalu benar. Bukan begitu, itu namanya musuh. Karena itu sama saja menuangkan racun, begitu ya. Nah, sama halnya kita itu sakit batuk, tapi justru disuruh minum marjan terus gitu kan. Tuh. Kita sakit batuk tapi justru disuruh minum marjan, diberikan manis-manisan begitu. Diberikan permen lollipop, suruh minum mixo gitu. Di sini gak ada mixo ya. Iya. Ada di bawah ya mixo. Alhamdulillah itu. Banyak itu. Selain mixo ada momoyo gitu ya. Nah, itu. Kita setiap hari begitu terus. Misalnya. Nah, maka itu sejatinya itu orang teman kita itu memberikan racun, berarti itu musuh kita. Karena dia membunuh dari dalam. Membunuh dengan pujian. Nah, itu ya hati-hati. Nah, teman kita, misalnya ada saudara kita, teman kita yang selalu sering memuji kita terus. Seperti pembahasan kemarin itu. Kita dipuji terus. Padahal sejatinya kita tidak memiliki sifat itu. Tapi justru kita senang dengan pujian-pujian itu tadi. Maka sejatinya itu dia membunuh kita. Membunuh kita dengan cara menerbangkan kita. Itu kan. Melambungkan kita setinggi-tingginya. Nah, sehingga kita lupa daratan. Akhirnya terjatuh. Gitu. Tuh, jadi hati-hati itu ya. Jadi ada orang yang benar-benar kawan. Dan ada orang yang lawan tapi seperti kawan. Gitu ya. Dia licik. Nah, ifsya'us salam gitu ya. Itu
Ada 3 hal itu yang bisa membuat kita masuk surga itu. Salah satunya adalah afsus syalam gitu ya. Afsus syalam, kemudian qiyamul lail wa nasuniyam itu. Tadkhul jannah bisalam itu. Lupa pula. Jadi salah satu hal yang membuat kita masuk surga itu salah satunya adalah afsus syalam. Saling tegur sapa, saling menebar salam. Nah, itu salah satu hal yang membuat kita bisa masuk surga. Begitu juga qiyamul lail wan nasuniyam. Wan nasuniyam gitu. Kita sholat di malam hari pada saat, atau kita beribadah di malam hari pada saat manusia itu semuanya tidur begitu. Jadi hebat gitu. Sangat hebat sekali waktu sahur itu. Oke, begitu. Lanjut. Nah, wa qala landau sapa Imam Al-Haddad. Nah, belum jam 2. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad, idza amilta. Kasihan Pak Arjun yang baru datang itu. Enggak dapat nanti eman. Wa qala landau sapa Imam Al-Haddad, idza amilta in dalam nalikane nglakoni sapa sira atau ata ing ketaatan, atau ata ing ketaatan, fandur moko angen-angen no sapa sira. Fandur moko angen-angen no sapa sira, in syi'ta lamun karep sapa sira. In syi'ta lamun karep sapa sira fi bidayatiha ing dalam kawitane taat. Fi bidayatiha ing dalam kawitane taat allati kanat kang ono apa bidayatuha iku bihaulillahi kelawan rekodayani Allah. Iku bihaulillahi kelawan rekodayani Allah. Wa quwwatihi lan kekuatani Allah. Wa husni taufiqihi lan baguse pitulungi Allah. Bihaulillahi iku kelawan rekodayane Allah. Haul rekodaya. Wa quwwatihi lan kekuatane Allah. Kekuatane Allah wa husni taufiqihi lan baguse pitulungi Allah. Wa husni taufiqihi lan baguse pitulungi Allah. Wa bidzalika lan kelawan mengkono in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillah ila akhirih yantafida diilang opo al-i'jabu bangga diri gitu saja. Opo al-i'jabu bangga diri, bahasa Indonesianya begitu. Opo al-i'jabu bangga diri. Wa yabqalan tetep opo syuhudul minnati ningali anugrah. Apa syuhudul minnati ningali anugrah. Ningali anugrah. Kalau bahasa Jawanya peparing, ningali peparing. Anugrah lillahi krono Allah Ta'ala. Nah, wa in syi'ta, nah lan lamun karep sapa sira nadharta moko ningali sapa sira fi nihayatiha ing dalam pungkasane taat. Fi nihayatiha ing dalam pungkasane taat allati hiya kang utawi nihayatuha iku jazilus sawabi agunge ganjaran. Iku jazilus sawabi agunge ganjaran. Ini idhofatus sifah ilal mausuf. Aslinya itu as-sawab al-jazil, tapi kemudian sifatnya diidhofakan ke mausufnya. Jadi agunge ganjaran. Sebenarnya bisa dimaknai ganjaran kang agung. Iku jazilus sawabi agunge ganjaran. Wa husnul ma'abi lan baguse panggonan bali. Maaf itu ongkun abeli ento saya maksud mungkin
akhirat. Begitu. Panggonan bali. Maaf, wa husnul ma'abilan baguse panggonan bali. Ungkun. Kenengah-kenengi gitu ya. Ongkunah ongkuni. Terus wa indahu lan ing dalem nalika nihayatiha. Wa indahu lan ing dalem nalikane nazarta fi nihayatiha ta'zumu agung opo ar-rogbatu seneng. Ta'zumu agung opo ar-rogbatu seneng watakhifu lan enteng opal mudawamatu langgeng langgeng wal awwalu utawi kang kawitan. Nah itu awwaluhi itu keliru, itu harokatnya bukan wal awul tapi wal awwalu utawi kang kawitan iku atammu luweh sempurna. Nah, ketika dawe Imam Al-Haddad, ketika engkau melakukan sebuah ketaatan, maka lihatlah, maka angan-anganlah. Yang pertama, lihat awalnya. Ketika engkau berangan-angan melihat di permulaan taat itu tadi, yang permulaan taat tadi bisa tercapai, yang bisa engkau melakukan, kemampuan, kebisaan engkau dalam melakukan ketaatan itu adalah sebab bihaulillah wa quwwatih, sebab mengapa itu pemberian Allah, sebab haulillah itu kekuatan Allah begitu ya, atau daya dari Allah. Wa quwwatihi dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan haula wala quwata illa billah. Dengan apa itu bahasanya ya, bahasa Indonesia apa ya, haulillah wa quwwatihi itu. Pertolongan Allah begitu sajalah, mudahnya begitu. Wa husni taufiqihi. La haula itu aslinya tidak ada yang bisa terhindar dari maksiat begitu. Nah, wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billahi kecuali dengan Allah begitu. Artinya kecuali dengan kekuasaan Allah, dengan pitulung atau kehendak dari Allah. Tuh, makna la haula wala quwata illa billah itu begitu. Nah, wa husni taufiqihi dan bagusnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fabidzalika yantafi al-ijab. Jika kita melihat bahwa kita bisa melakukan ketaatan itu sebab pertolongan Allah, maka kita akan terhindar, maka hilang rasa bangga diri di dalam hati. Rasa bangga diri sudah hebat, bisa melakukan sholat malam. Nah, bisa bangun malam, bisa sholat malam, bisa sholat atau baca Al-Quran setelah sahur, bisa khatam Al-Quran lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, itu semuanya akan hilang rasa-rasa seperti itu. Rasa bangga diri itu tadi hilang. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kita bisa melakukan ketaatan, bisa tergerak dalam melaksanakan ketaatan, itu sebab pertolongan, sebab pemberian, sebab taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, karena mahal sekali orang kemudian dalam hatinya itu tiba-tiba ada gerentak gitu ya. Atena gerentak untuk melakukan sebuah ketaatan itu mahal sekali gitu. Itu merupakan nikmat Allah yang sangat luar biasa sekali. Hati kita tergerak, terlintas dalam hati kita untuk melakukan ketaatan. Nah, kemudian selanjutnya tugas kita adalah al-ijab. Nah, menjawab. Tugas kita adalah ijabah gitu ya. Menjawab hal itu. Nah, dengan dilakukan. Wa yabqa syuhudul minna lillahi ta'ala. Begitu juga ketaatan itu tidak harus sholat, tidak harus puasa, tidak harus
zakat itu ya, maksudnya tidak hanya dalam hal-hal itu saja, tapi kemudian berani untuk meninggalkan keburukan, berani meninggalkan maksiat, sadar bahwa ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk ketaatan begitu. Termasuk ketaatan itu karena sudah berani berada dalam garis yang ditetapkan oleh Allah dan tidak berani melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Itu sudah taat, sudah patuh. Nah, itu. Wa in syi'ta. Nah, jadi kalau dalam hati kita itu ada kemudian terbesit, ya Allah, ini buruk. Nah, ini salah ya Allah. Itu bagus itu. Itu harus disyukuri juga. Karena kalau tanpa pertolongan Allah tidak ada hati yang begitu. Wa in syi'ta nadarta fi nihayatiha. Atau kalau kalau kalian mau, lihatlah di akhirnya. Apa itu? Jazilus thawab. Balasan yang sangat besar, yang sangat agung daripada Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan tadi. Pahala yang mulia, pahala yang besar dari sisi Allah. Wa husnul ma'ab. Nah, husnul ma'ab itu akhirnya jannah gitu ya. Dan kita diberikan tempat kembali yang indah, yang bagus. Nah, yaitu surga. Nah, ketika kita melihat besarnya pahala, bagusnya tempat kembali, itu ya, artinya kita akan diberikan, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ketaatan. Nah, maka di sana akan timbul wa indahu ta'dumur raghbah wa tahiful mudawamah. Di sana akan timbul rasa senang untuk melakukan pekerjaan itu tadi. Karena kita tahu gitu ya, kerja saja yang urusan dohir, kalau tahu gajinya lebih besar gitu ya, meskipun itu pekerjaan baru, nah kita akan berani resign dari pekerjaan lama supaya dapat gaji yang lebih besar itu tadi, gaji yang lebih tinggi itu tadi. Begitu pula pangkat gitu ya, pangkat jabatan yang lebih tinggi gitu ya, misalnya manajer atau direktur lebih tinggi daripada karyawan gitu kan, pasti kita akan lebih memilih, akan semangat untuk mencapai pangkat yang tinggi itu tadi gitu. Itu urusan dohir saja begitu. Nah, apalagi kalau kemudian yang kita lihat adalah nikmat yang kekal, nah, yaitu surga, nikmat yang besar begitu. Tiada tandingnya gitu kan, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga itu nikmatnya tak pernah terlihat oleh orang, tak pernah terlintas di dalam hati manusia apapun, dan tak pernah didengar bagaimana bentuknya oleh siapapun. Tuh. Jadi memang tak bisa untuk digambarkan surga itu. Wa takhifu al-mudawamah, saking luar biasanya. Dan akhirnya takhiful mudawamah, kita menjadi ringan untuk terus-menerus melakukan kebaikan itu tadi. Wal awalu atammu. Nah, tapi sifat yang pertama, yakni melihat bahwa semua atas dasar pertolongan Allah itu lebih sempurna, begitu. Selanjutnya yang ketika maksiat, wa idza waqa'at. Nah, wa idza waqa'at lan ing dalam nalikane tumiba sapa sira. Wa idza waqa'at lan ing dalam nalikane tumiba sapa sira. Astagfirullahaladzim. Waqa'at ya? Iya, wa idza waqa'at lan ing dalam nalikane tumiba mingka saking sira opal maksiatu. Failnya ada di al maksiat. Wa idza waqa'at lan ing dalam nalikane tumiba mingka saking sira opal maksiatu maksiat. Sopo sironya tadi salah itu, mohon maaf. Astagfirullah. Wa idza waqa'at lan ing dalam nalikane tumiba mingka saking sira opal maksiatu maksiat. Fa iyyaka moko meden-medenono sapa sira ing awak dhewe ne sira. Fa iyyaka moko meden-medenono sapa sira. Takut-takutilah dirimu. Fa iyyaka moko meden-medenono sapa sira ing awak dhewe ne sira. Antandura. Fa iyyaka moko meden-medenono sapa sira ing awak dhewe ne sira antandura ing yen to ningali sapa sira. Antandura ing yen to ningali sapa sira ila bidayatiha maring kawitane maksiat. Ila bidayatiha maring kawitane maksiat allati hiya kang utawi kawitane maksiat iku takdiru takdir. Nah,
fayad'uaka moko ngajak ka ing sira apa zalika mengkono fayad'uaka moko ngajak ing sira apa zalika mengkono antanduro ila bidayatiha apa zalika mengkono antanduro ila bidayatiha ilal ihtijaji maring gawe hujjah ala Allah ingatasi Allah wa huwa utawi ihtijat ala Allah iku a'zamu luweh gede luweh agung iku a'zamu luweh gede minal maksiyati tinimbang saking maksiat iku a'zamu luweh agung minal maksiyati tinimbang saking maksiat iku a'zamu luweh gede minal maksiyati tinimbang saking maksiat. Walakin yang bagi tetapi ni prayuga opo antanduro yen to ningali sapa sira fi nihayatiha ing dalam akhire maksiat allati hiya kang utawi nihayatiha iku alimul iqabi siksa kang ngelarakno atau ngelarakno alimul iqabi siksa kang ngelarakno siksa yang amat pedih, yang amat sangat sakit, menyakitkan. Wa indahu lan ing dalam nalikane antanduro fi nihayatiha tubadiru cepet-cepetan sapa sira tubadiru cepet-cepetan sapa sira ila taubati maring taubat wa ta'dumu lan agung gede opar rohbatu wedi nah, ketika maksiat telah terjadi kepadamu ketika terjadi darimu sebuah maksiat nah maka artinya ketika kita tiba-tiba melakukan maksiat itu ya tiba-tiba jatuh dalam maksiat fa iyyaka an tandura ila bidayatiha allati hiya takdir maka hati-hatilah engkau waspadalah engkau melihat awal maksiat itu tadi yang berupa takdir. Nah, fayad'u kadzalika ilal ihtijat 'ala Allah. Kemudian engkau memandang maksiat sebagai takdir itu tadi, akhirnya membuatmu berani ihtijaj, berani berargumen kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ya Allah, misalnya begini, ya Allah, saya melakukan maksiat ini karena sudah Engkau takdirkan ya Allah, begitu. Aku melakukan maksiat ini karena sudah Engkau takdirkan, karena sudah menjadi takdir darimu untukku. Nah, sudah menjadi takdir dari Engkau untukku. Lah ini tidak boleh begitu. Bahwa a'dhamu minal ma'siyah. Nah, justru ihtijat kepada Allah, nah, berargumen kepada Allah, berani menentang, berani berdalil di hadapan Allah, itu justru lebih besar, lebih bahaya daripada maksiat itu sendiri. Maka bagaimana kemudian ketika kita melakukan maksiat yang bagi antandur fi nihayatiha? Maka lihatlah akhir daripada maksiat itu. Efek samping di akhir akibat daripada maksiat itu. Apa itu? Allati hiya alimul iqab, yaitu siksa yang amat pedih,
siksa yang amat menyakitkan. Wa indahu tubadiru ila taubah. Maka dengan demikian kita akan terus-terusan untuk bercepat-cepat gitu ya. Maka dengan demikian kita akan bergegas cepat-cepat melaksanakan taubat. Wa ta'dumu ar-rahbatu, dan semakin besar rasa takut, begitu. Kok bisa begitu? Karena kembali lagi di awal Al-Imam Al-Haddad kita sudah menjelaskan begitu, bahwa ada yang berada dalam dairatil rahmah, ada yang di dairatil hikmah. Nah, kita terjatuh dalam kemaksiatan, berarti itu bisa jadi merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mengulangi hal itu, begitu. Yang penting apa? Bertaubat itu tadi. Nah, kita harus segera bertaubat. Jangan kemudian menganggap maksiat itu tadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Tapi harus langsung dijadikan pelajaran, oh itu buruk, itu tidak baik, sehingga harus langsung ditaubati. Harus langsung bertaubat. Tidak boleh terus-menerusan, tidak boleh terus-terusan berada dalam kemaksiatan itu. Wa qala landahu sapa Imam Al-Haddad, mim makarimil akhlaqi, iku setengah saking pira-pira mulyane, pira-pira budi pekerti. Wa qala landahu sapa Imam Al-Haddad, iku mim makarimil akhlaqi, setengah saking pira-pira mulyane, pira-pira budi pekerti. Iku setengah saking pira-pira mulyane, pira-pira budi pekerti. Iku setengah saking piro-piro mulyane, piro-piro budi pekerti, at-tawadu'u utawi andap asor. At-tawadu'u utawi andap asor. At-tawadu'u utawi andap asor. Andap asor itu rendah hati, rendah diri. Firrif'ati yang dalam waktu luhur. Nah ini. Firrif'ati yang dalam waktu luhur. Watajammulu ya, watajammulu atau katawadu. Watajammulu lan maes-maesi. Watajammulu lan maes-maesi. Fil qillati en dalam waktu fakir. Nah, waliktisadu lan sedengan. Waliktisadu lan sedengan. Fisarwati yang dalam sugih. Nah, termasuk daripada budi pekerti yang mulia, yang baik, adalah tetap tawaddu, tetap rendah diri, tetap rendah hati, firifati saat dalam keadaan luhur, saat dalam keadaan pangkat tinggi misalnya. Keadaan luhur itu maksudnya kita sedang berada dalam kesuksesan, dalam kemuliaan, begitu Ki. Disanjung-sanjung oleh orang, dipuji orang, begitu. Tapi tetap tawaddu. Itu termasuk budi pekerti yang mulia. Begitu juga tajammul fil qillah. Dalam keadaan kita berada dalam keadaan kita kekurangan, serba pas-pasan, begitu ya. Dalam keadaan kefakiran kita tetap tajammul. Tajammul itu memperindah diri. Nah, jadi tetap memperlihatkan bahwa diri kita itu cukup, begitu maksudnya Ki. Nah, bukan kemudian harus menor gitu ya, harus apa? Pakai eyeshadow gitu ya. Bukan begitu maksudnya itu ya. Eyeliner itu. Pakai eyeliner ya. Eyeshadow, kemudian apa lagi? Apa itu bahasanya itu? Sunscreen ya. Itu sunscreen, night cream itu, day cream, night cream itu. Banyak ya itu. Nah, tidak apa itu maksudnya bukan seperti itu, tapi adalah tetap memperindah diri. Itu artinya tidak menampakkan kesusahan kita, tidak menampakkan kemiskinan kita, tidak menampakkan diri kita dengan pakaian compang-camping, begitu tidak, tapi tetap berpakaian indah. Itu maksudnya seperti itu. Itu tajammul fil qillah. Dalam waktu susah tetap memperindah diri. Nah, bukan kemudian memperindah diri ini maksudnya memaksakan diri, begitu ya. Nah, satu bulan hanya pegang uang 300,
tapi memaksa beli skincare yang satu paketnya itu 500.000 itu kan aneh itu ya. Harus pakai lipstick itu kan tidak begitu. Harus berdandan menor itu tidak begitu juga itu ya. Nah, yang secukupnya saja itu. Wal iktisad fis sarwah, dan kemudian termasuk akhlak yang baik adalah iktisad. Iktisad itu bisa dimaknai berhemat ya. Tapi di sini maknanya sedengan. Sedengan itu artinya biasa-biasa saja begitu, secukupnya saja dalam keadaan kaya. Nah, jadi meskipun dalam keadaan kaya tidak kemudian berlebih-lebihan, semuanya dibeli, semuanya diserakai, dirakusi, tamak, itu tidak begitu. Tapi memang secukupnya. Kebutuhannya satu hari 100.000 ya 100.000 begitu. Tidak kemudian karena dalam keadaan kaya akhirnya langsung 1 juta gitu. Begitu. Tidak seperti itu. Nah, misalnya kuota internet itu ya cukup dalam 1 bulan cukup 30 giga ya cukup itu saja itu. Tak perlu beli 100 giga. Secukupnya. Kecuali kalau memang kebutuhannya karena kita misalnya desain itu ya, editor yang butuh sampai 1 bulan 100 giga misalnya silahkan. Eman gitu. Buang-buang waktu. Buang-buang kuota, buang-buang uang gitu ya. Kalau beli kuota lebih dari kebutuhan. Yo, 3 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala landawu. Ya Allah, alhamdulillah. Disyukuri saja ya, dinikmati. Wa qala landawu sapa Imam Al-Haddad. Al-aqil utawi wong kang nduweni akal. Jam berapa Nil? Oh, berapa? Oh, masih 14.10. Hah? Kita 31. Lah. Ya Allah. Itu ya. Nah, wa qala al-aqil alladzi la ilma lahu. Satu lagi lah. Al-aqil utawi wong kang nduweni akal. Alladzi la ilma kang ora ana ilmu iku maujud. Lahu kedue akil iku karrosyid kaya dene wong kang pinter. Iku karrosyid kaya dene wong kang pinter ngelola harta. Iku karrosyidi kaya dene wong kang pinter ngelola harta. Wong kang pinter ngelola harta. Alladzi la mala kang ora ono harta iku maujud. Alladzi la mala kang ora ono harta iku maujud. Lahu kedue rasyid. Lahu kedue rasyid. Wal alim utawi wong kang alim. Wal alim utawi wong kang berilmu. Alladzi la aqla lahu, berilmu tapi la aqla lahu kang ora ono akal iku maujud. Kang ora ono akal iku maujud lahu kedue alim. Iku maujud lahu kedue alim. Iku ka sahibil mali kaya wong kang anduweni bondo. Iku ka sahibil mali kaya wong kang anduweni bondo. Anduweni bondo anduweni harta alladzi la rusyda lahu. Alladzi la rusyda kang ora ono pinter iku maujud. Alladzi la rusyda kang ora ono pinter iku maujud lahu kedue sahibil mal. Lahu kedue sahibil mal. Wa qala sakhir akhlak Allahu taala lahu bisawab.